Di film ini menceritakan tentang kejamnya sistem di sebuah penjara vertikal, yang mana orang yang di lantai atas mereka bisa mendapatkan makanan yang layak dan juga banyak. Sedangkan buat yang di lantai bawah mereka cuma bisa makan sisaan dari lantai atas. Nah intinya, lo di atas lo jadi raja, dan lo di bawah lo bakal jadi sampah. Nah pasti bakal kacau banget nih di penjara. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja eksekusi ceritanya. Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita berfokus ke seorang pria bernama Goreng. Saat ini dia sedang ada di lantai pertengahan, yaitu lantai 48. Di sana dia mendapatkan teman sekamar yang bernama Terima Kasih. Di sini Terima Kasih ngasih tahu kalau di penjara ini yang terpenting adalah makanan. Sedangkan untuk penempatan lantai setiap bulan akan diacak lagi, dan itu semua adalah hoki-hokian. Dan akhirnya jatah makanan pun sampai. Dan kita bisa lihat bagaimana keadaan makanan yang udah hancur bekas orang di lantai atas. Terima Kasih yang senior dia pun langsung bergegas makan di sana. Sedangkan si Goreng yang masih baru, dia merasa jijik dan gak mau makan di sana. Dia pun cuma ngantongin jeruk yang masih utuh buat bekal dia nanti. Namun saat makanan ini udah mau turun, ruangan di sana pun malah jadi panas. Dan ternyata di penjara itu nggak boleh ada yang ngantongin makanan yang udah disediain tadi. Kalau melanggar, ruangannya bakal jadi sangat panas atau sangat dingin. Goreng yang baru tahu itu pun dia langsung buang jeruk itu tadi ke bawah biar mereka aman. Keesokan harinya, Goreng yang masih jijik dia pun masih gak mau makan sedikit pun di sana. Setelah itu mereka berdua pun saling ngobrol, dan si Terima Kasih ini cerita kenapa dia bisa ada di sana. Itu karena dia yang lagi stres di rumah membuang TV-nya ke jendela sampai menimpa seseorang imigran gelap hingga tewas. Dan karena itulah dia diberi dua pilihan, masuk rumah sakit jiwa atau masuk penjara lubang ini. Afiló sus cuchillos y les rebanó el cuello a alguien. Y las mismas amas de casa. Goreng pun menanyakan ada berapa lantai di lubang ini. Terima Kasih pun ngasih tahu kalau ada setidaknya 132 dan makanan tidak sampai ke sana. Dan di penjara ini juga mereka hanya dibolehin bawa satu barang dari luar. Di sini Goreng memilih bawa buku, dan sedangkan si Terima Kasih dia malah membawa sebuah pisau. Dan keesokan harinya, Goreng yang udah mulai lapar, dia pun mau gak mau ikutan makan juga di sana. Setelah selesai dan lagi nyantai, tiba-tiba ternyata itu adalah orang yang dari lantai atas yang bunuh diri. Walaupun di lantai atas itu paling enak, tapi banyak orang juga yang stres karena takut jika harus meninggalkan kemewahannya itu, dan malah nanti apes turun ke lantai paling bawah. Yang mana lantai paling bawah itu sudah pasti gak kebagian makanan. Dengan kejadian ini, Goreng ini langsung mencurigai si Terima Kasih ini seorang pembunuh, karena barang yang ia bawa saat ini adalah pisau.
Dan juga terima kasih ini sekarang tidak bersama dengan teman satu kamar sebelumnya. Porque dijo que el mes que viene estaríamos juntos. ¿Con quién está? Llega comida. Esto no parece haber estado un mes entero en ayunas. Terima kasih yang dengar itu pun dia ngehirauin omongan si goreng ini karena makanan sudah datang. Ternyata ada seseorang wanita di sana. Si terima kasih pun ngasih tahu kalau wanita ini setiap bulannya selalu turun buat nyari anaknya di bawah. Goreng yang masih manusiawi, dia pun mencoba menolong wanita itu. Dan dia dikasih tahu kalau itu percuma, karena sebelum si wanita ini turun, dia membunuh teman satu kamarnya dulu. Mungkin yang tadi jatuh adalah satu kamarnya dia. Terima kasih juga ngasih tahu kalau teman satu kamar dia sebelumnya tidak dia bunuh, melainkan dia sudah keluar dari lubang ini. Makanan pun sudah mulai turun. Wanita yang tadi pun langsung ditarik dari sana. Goreng yang melihat itu pun mencoba membantu, namun tiba-tiba Solo se la quedarán partido. wanita itulah yang menghabisi semua orang yang di lantai itu. Hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzanastillero. Keesokan harinya, mereka berdua pun udah mulai akrab dan apa-apa tuh bareng. Namun pada malam harinya, ternyata hari itu adalah hari terakhir mereka di lantai 48. Karena lantai akan diacak lagi. Que sobreviva usted mucho tiempo. Cuando salga, es de suponer que tendré un... Dan besoknya, Goreng baru bangun di sana oleh si terima kasih. Karena saat ini mereka ada di lantai 171. Yang mana terima kasih yang udah senior di sana dia tahu kalau kelaparan bisa bikin orang jadi gila. Goreng yang lebih muda, dia pasti akan jadi ancaman buat dirinya yang udah tua. Dan hanya ada dua pilihan di lantai bawah, yaitu makan atau dimakan. Tiene un sueño muy... La primera semana el ayuno... Dan jatah makanan pun sudah sampai. Iya, benar saja, nggak ada makanan sedikit pun tersisa di lantai mereka. Terima kasih pun berencana dalam 8 hari lagi dia akan mengiris daging si goreng ini sebagai makanan daruratnya. Obvio que no. Me leerá el Quijote esta noche. Obvio que tampoco. Hari-hari tanpa makanan dan hari ke-8 pun tiba. Mereka berdua pun udah pada lemes kelaparan dan terima kasih ini mulai sama rencana sadisnya ini. Hacemos hoy. De lo contrario... Namun tiba-tiba Nasgor ini malah dibantu oleh si wanita yang cari anaknya ini. Goreng yang udah lepas dia pun sangat emosi langsung ngabisin si terima kasih ini. Sedangkan di dapur penjara, kepala chef ini lagi emosi karena ada satu rambut yang jatuh di makanannya. Sedangkan di tempat si goreng, dia sekarang malah sering ngehaluin si terima kasih. ¿Qué importa? Porque ya somos igual. Dan gas tidur pun mulai menyala di sana. Keesokan harinya, saat goreng ini bangun dia melihat kalau sekarang dia berada di lantai tengah, yaitu lantai 33. Dan sekarang dia bersama dengan teman baru seorang wanita yang bernama Imo. Ternyata si Imo ini adalah penjaga di sana yang mengurus pendaftaran si goreng ini. Oh iya, si goreng ini datang ke penjara dengan sukarela demi mendapatkan gelar diploma. Dia bersedia buat jadi tahanan selama 6 bulan di sana. Piénsalo, por favor. ¿A cuánta gente ha mandado esto posible? Dan tak lama dari itu, jatah makanan mereka pun datang.
Di sini, Goreng yang habis dari lantai kematian pun, dia jadi seperti si Terima Kasih pada awal-awal bertemu. Sedangkan si Imo dia malah menyiapkan 2 porsi makanan buat jatah di lantai bawahnya, agar lantai bawahnya lagi dapat kebagian makanan. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, es que... Exacto, ¿eh? Dan ya, pasti penghuni lantai itu tidak mau mendengarkan si Imo. Rutinitas itu pun terus berulang hingga berhari-hari. Consuman únicamente las raciones que les he preparado. Coman sus raciones y preparen dos similares para los... Sampailah si Goreng ini yang kesel harus turun tangan dengan cara mengancam orang yang di lantai bawah. Jika mereka tidak mau mendengarkan omongan si Goreng ini, makanan mereka akan dikencingin. Dan sampaikan juga pesan itu ke lantai bawah dan seterusnya. ¿Me habéis oído? Vais a comer mierda todos los días. Y ahora esto mismo... Dan karena itulah mereka semua pun jadi nurut untuk berbagi-bagi makanan. Kemudian keesokan harinya, saat makanan datang, si wanita ini yang nolong si Goreng udah tepar di sana. Kemudian mereka pun langsung bergegas membantunya. Dan pada malam harinya, si wanita yang udah ditolong ini udah bangun. Dan dia malah langsung nyerang anjingnya si Imo ini, sebagai pembalasan buat anaknya. Imo pun ngasih tahu ke si Goreng kalau wanita itu adalah seorang aktris. Barang yang dia bawa adalah ukulele. Dan juga dia datang seorang diri, bukan dengan seorang anak. Imo juga memberitahu Goreng kalau dia ke penjara karena dia sudah lelah melawan penyakit kankernya selama 3 tahun. Dan dia ingin mencoba berbuat baik di dalam penjara ini. Mira mejor. ¿A quién mierda se le ocurre traer un libro aquí? Keesokan harinya, ternyata hari terakhir mereka di lantai 33. Dan di sini si Imo yang kehilangan anjing kesayangannya, dia jadi nggak punya semangat hidup dan nggak mau makan. Saat Goreng ini bangun, ternyata dia sekarang ada di lantai 202, yang mana pasti udah nggak ada harapan buat dia bisa dapat makanan. Dan parahnya lagi, si Imo ini sudah bundir di sana. Goreng yang melihat itu pun, dia mulai stres dan dihantui oleh bayang-bayang si Terima Kasih dan juga si Imo. El que come mi carne y bebe mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Kemudian hari-hari dijalani oleh si Goreng ini tanpa makanan. Sampai-sampai dia harus makan bukunya dan juga mayat si Imo untuk dia bisa bertahan hidup. Dan akhirnya lantai 22 pun berhasil dilewatkan oleh si Goreng. Dan saat ini dia berada di lantai surga, yaitu lantai 6. Namun saat si Goreng ini melihat ke teman sekamarnya, untunglah itu hanya mimpi si Goreng ini. Sekarang si Goreng ini sekamar dengan orang yang sangat aktif bernama Baharat. Di sini Baharat mencoba memanjat ke lantai 5 karena kata dia diberi petunjuk oleh Tuhannya untuk memanjat ke atas agar dia bisa keluar. Baharat pun diizinkan untuk naik oleh penghuni lantai 5 di sana. Dan dia pun senang langsung bergegas manjat ke sana. Namun tiba-tiba, untunglah ada si Goreng menyelamatkannya. Dan saatnya makanan yang banyak pun datang. Karena setiap orang pada serakah, terutama di lantai atas, Goreng ini berencana buat turun ke bawah. Dan dia pun mengajak si Baharat ini untuk ikut dengan rencananya.
Goreng juga memberitahu perhitungannya saat dia berada di lantai 202. Yang mana lantai dasar adalah di lantai 250. Juntos tenemos una oportunidad, Barat. Una segunda. El tiempo que tardaba la plataforma. Kemudian, keesokan harinya, mereka berdua pun mulai membuat persenjataan untuk bekal perjalanan panjang mereka. A los dos, gilipollas. Dan langkah awal, mereka akan membagikan jatah makanannya saat sudah di lantai 50 ke atas dengan menggunakan cara kekerasan agar semua orang bisa nurut. De hecho, ponerme hasta el culo. Por poco me muero el mes pasado en el 100. ¡A la puta esquina! ¡No me toquen los cojones! Sampailah mereka bertemu dengan seorang yang bijak. Mereka berdua pun langsung diberi nasihat kalau lakukan dengan cara yang sopan dulu. Jika tidak bisa, barulah pakai kekerasan. Mereka juga diberitahu untuk membawa sebuah pesan, yaitu makanan yang sangat lezat dan juga utuh, untuk dijadikan sebuah simbol buat para pekerja di lantai 0. Dan makanan itu adalah panacota. Mereka berdua pun mencoba saran si bapak tadi. La plataforma. Queremos haceros partícipes de un movimiento. Dan ternyata mimbar takkan berhenti kalau tidak ada yang hidup di lantai itu. Dan pada di salah satu lantai di sana, mereka berdua bertemu dengan seorang wanita aktris yang sedang ingin dihabisi di sana. Dan tanpa ragu, mereka berdua pun langsung membantu. Dan pergelutan pun terjadi. Dan sayangnya, wanita itu sudah tewas. Mereka berdua pun jadi malah mendapatkan luka yang sangat parah dari pertarungan tadi. Dan ternyata perhitungan si Goreng ini salah. Lantai sudah ngelewatin 250. Bekal mereka pun sudah habis dan hanya tersisa panacota. Saat sudah di lantai 333, mimbarnya pun berhenti. Yang ternyata ada seorang bocil di sana seorang diri. Mereka pun mencoba nyamperin bocil itu. Dan saat sudah turun, mimbar di sana malah turun. Yang alhasil mereka pun terjebak di lantai 333. Anehnya, panacota yang dibawa gak ngebuat ruangan itu jadi panas atau dingin. Karena bocil itu lapar, panacota yang mereka lindungi selama ini pun jadinya dikasihin ke bocil itu. Dan Baharat yang sudah kehilangan banyak darah karena pertempuran tadi, dia pun harus tewas di sana. Dan si Goreng mendapatkan sebuah mimpi kalau si bocil ini adalah pesanannya. Goreng pun dengan badan yang sudah sekarat, dia pun membawa bocil itu sampai ke lantai dasar. Saat sudah di lantai dasar, Goreng ini melihat si Trimagazi dari kegelapan yang mengatakan pesanan itu hanya untuk si bocil. Dan si Goreng pun akhirnya dia turun dari mimbar dan memilih ikut dengan si Trimagazi. Sedangkan si bocil yang menjadi pesanan, dia naik seorang diri. Dan cerita The Platform pun selesai. Dan ini kata terkeren dari seorang Goreng. Nah, buat kalian yang punya teori buat ending dari film ini, bisa share aja langsung komen di bawah ya. Terima kasih yang sudah nonton dan juga order tiketnya. Bye bye.